Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanan Firdaus dari Program Studi Pendidikan Geografi Universitas Negeri Jakarta ingin menjelaskan tentang bagian-bagian dalam kompas dan teodolit. Sebelumnya, saya akan membahas tentang pengertian ilmu handasa terlebih dahulu. Handasa merupakan ilmu ukur tanah. Ilmu ukur tanah merupakan ilmu, seni, dan teknologi untuk menyajikan bentuk permukaan bumi, baik unsur alam maupun unsur buatan manusia pada bidang yang dianggap datar. Ilmu ukur tanah merupakan bagian dari ilmu geodesi yang mempelajari cara-cara pengukuran di permukaan bumi dan di bawah tanah untuk menentukan posisi relatif atau absolut titik-titik pada permukaan tanah di atasnya atau di bawahnya dalam memenuhi kebutuhan seperti pemetaan dan penentuan posisi relatif suatu daerah. Kemudian, pemanfaatan ilmu handasa salah satunya yaitu perencanaan pembangunan sipil seperti perencanaan jalan raya, perencanaan jalan kereta api, dan perencanaan pembangunan bendungan. Ya, kita dapat lihat contoh gambar pemanfaatan ilmu handasa sebagai perencanaan jalan raya. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang kompas. Kompas merupakan alat navigasi untuk menetapkan arah mata angin. Prinsip kerjanya yaitu berupa panah penunjuk magnetis yang memberikan rujukan arah tertentu yang menyelaraskan dengan medan magnet bumi secara akurat. Fungsi utama kompas adalah untuk menentukan atau mengetahui arah dan besaran derajat suatu arah. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis kompas. Jenis kompas terbagi menjadi dua, yaitu kompas analog dan kompas digital. Saya akan membahas tentang kompas analog terlebih dahulu. Kompas analog merupakan kompas yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan kompas analog biasanya dilakukan secara manual, yaitu dengan menyelaraskan jarum kompas yang terdapat di dalamnya. Pada kompas analog terdapat 3 jenis kompas, yaitu kompas lensa, kompas silva, dan kompas bidik. Kompas lensa merupakan kompas yang dilengkapi dengan lensa bikonkave yang berfungsi untuk mempermudah dalam pembacaannya. Umumnya pada kompas lensa ini berbentuk sederhana, ringan, dan harganya lebih murah. Namun validitas pengukuran besarnya sudut kompas kurang akurat. Selanjutnya yaitu adalah kompas silva atau kompas orientering. Kompas silva merupakan kompas yang digunakan dalam orientasi atau penghitungan dan pembacaan peta secara langsung. Kompas ini biasanya memiliki wadah transparan memudahkan pembacaan terhadap peta yang ditaruh di bawahnya. Selanjutnya yaitu ada kompas bidik atau kompas prisma. Kompas bidik merupakan kompas yang berfungsi sebagai pembidik besar derajat pada sebuah medan atau bentang alam untuk diproyeksikan dalam peta. Jenis kompas ini biasanya paling umum digunakan. Selanjutnya yaitu ada kompas digital. Kompas digital merupakan kompas yang bekerja secara digital. Biasanya kompas ini disertakan sistem navigasi dalam dunia robotika atau dalam gadget-gadget elektronik yang sudah canggih. Selanjutnya, saya akan membahas bagian-bagian dari kompas analog. Bagian dari kompas lensa. Nah, kompas lensa memiliki bagian-bagian diantaranya yaitu lensa bikonkave yang mempermudah dalam pembacaannya. Kelebihan dari lensa ini yaitu keringanannya sehingga mudah untuk dibawa dan digunakan selain harganya yang cukup murah. Kemudian kompas lensa ini memiliki pengait sehingga memudahkan dalam mendatarkan kompas. Selanjutnya ini kompas lensa itu terdapat arah penunjuk mata angin. Nah, di mana arah-arah ini menunjukkan seperti arah mata angin ke selatan, ke barat, ke timur, dan ke utara. Kemudian di kompas lensa ini terdapat piringan. Piringan kompas lensa ini kekurangannya yaitu mudah sekali bergerak sehingga mempersulit dalam penghitungan besar sudut kompas. Kemudian pada kompas lensa ini mewakili 2 skala. Tiap stripnya itu
sehingga validitas pengukuran besarnya sudut kompas kurang, terutama untuk pengukuran sudut kompas dengan angka ganjil. Pengukurannya berdasarkan perkiraan saja. Kemudian itu ada kompas bidik. Bagian-bagian dari kompas bidik diantaranya yaitu yang pertama itu ada dia. Dia merupakan permukaan tempat angka dan huruf. Pada dia terdapat satuan derajat mulai dari 0 derajat, 360 derajat, dan huruf yang menggambarkan arah mata angin seperti north utara, east ke timur, west ke barat, south ke selatan. Ya, selanjutnya itu ada tutup dia. Tutup dia merupakan dua garis bersudut 45 derajat sehingga dapat diputar. Selanjutnya itu ada visir atau lubang dengan kawat halus pembidik sasaran. Selanjutnya ada kaca pembesar. Kaca pembesar untuk melihat derajat kompas. Selanjutnya yaitu adalah jarum penunjuk yang selalu menunjukkan utara magnet. Kemudian ada tempat ibu jari. Nah, tempat ibu jari biasanya untuk menggantung ibu jari untuk menopang kompas saat membidik. Selanjutnya yaitu ada kompas silva. Kompas silva merupakan kompas orientasi untuk orientasi medan. Nah, jenis pada bagian kompas silva ini terdapat yaitu jarum magnet, garis orientasi, kompas housing with degree dial, panah penunjuk atau orienting arrow, index line, base plate, direction travel arrow, panah penunjuk tujuan. Nah, biasanya pada kompas silva ini memiliki tanda panah penyesuai yang terdapat di dasar piringan kompas, dilengkapi pula dengan cermin. Pada kompas silva ini memiliki kelebihan yaitu memiliki cermin untuk memudahkan dalam pembacaan dan pembidikan, kemudian dilengkapi dengan penggaris dalam sentimeter dan inci. Selanjutnya untuk jenis tertentu memiliki kaca pembesar dan konektor untuk peta berskala 1:50.000 dan 1:25.000. Dapat digunakan untuk mengukur besar sudut peta, pengganti busur derajat. Namun kekurangan dari kompas silva ini yaitu untuk membuat kompas tersebut dia harus menggunakan alat bantu yang datar atau di bidang datar. Kemudian bila membidik sudut besar sudut kompas tidak dapat langsung diketahui. Selanjutnya yaitu ada kompas digital. Kompas digital bentuknya seperti ini. Dia merupakan kompas yang canggih. Nah, pada kompas digital ini terdapat tombol on off, snooze light. Nah, bisa dilihat pada penggunaan kompas digital ini sangat canggih. Nah, biasanya tinggal dipencet tombolnya, kemudian tinggal diatur untuk menentukan arah yang ingin kita bidik. Kemudian ada teodolit. Teodolit merupakan instrumen atau alat yang dirancang untuk menentukan tinggi tanah pengukuran sudut, yaitu sudut mendatar yang dinamakan dengan sudut horizontal dan sudut tegak yang dinamakan dengan sudut vertikal, di mana sudut-sudut tersebut berperan dalam penentuan jarak mendatar dan jarak tegak di antara dua buah titik lapangan. Kemudian di sini ada bagian-bagian dari teodolit. Nah, bagian-bagian dari teodolit ini yang pertama itu yaitu nomor 1 ada terdapat pengarah kasar, berfungsi untuk membantu pembidikan, yaitu mengarahkan teropong ke target secara kasar. Kemudian yaitu nomor 2 klem pengunci vertikal untuk mengunci teropong agar tidak dapat digerakkan secara vertikal. Kemudian nomor 3 terdapat
penggerak halus vertikal untuk menggerakkan teropong secara vertikal ke arah rambu ukur atau objek secara halus. Kemudian yang keempat, terdapat tempat baterai berjumlah 4 buah dengan jenis baterai A2. Kemudian yang kelima, terdapat klem pengunci lingkaran horizontal untuk mengunci badan pesawat agar tidak dapat diputar secara horizontal. Kemudian yang keenam, terdapat penggerak halus lingkaran horizontal untuk menggerakkan teropong horizontal ke arah rambu ukur objek secara halus. Kemudian nomor 7 yaitu skru pengantar NIVO untuk mengatur posisi gelembung NIVO berada pada titik tengah. Kemudian nomor 8, handle untuk pegangan tangan pada alat. Selanjutnya nomor 9 yaitu pengatur fokus lensa okuler untuk fokus lensa okuler ke objek. Kemudian nomor 10 yaitu NIVO tabung untuk menyetel posisi sumbu dua pesawat secara horizontal dan dapat diatur dengan 3 skru penyamar rata. Selanjutnya nomor 11 itu ada display atau papan tombol untuk pembacaan skala lingkaran vertikal dan horizontal. Selanjutnya nomor 12 terdapat NIVO kotak berfungsi untuk menyetel posisi sumbu 1 berada pada posisi vertikal. Selanjutnya nomor 13. Nah, di nomor 13 ini merupakan plat dasar untuk bertumpunya pesawat teodolit. Selanjutnya nomor 14 merupakan lensa verticalizing untuk melihat dan memposisikan sumbu 1 berimpit dengan titik berdiri pesawat atau titik tertentu di bumi. Nah, yang terakhir itu merupakan klem pengatur fokus benang untuk memperjelas benang pada lensa, benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak.